Maju no Tabi-Tabi, anime yang terkenal karena karakter utamanya yang dianggap cuma numpang lewat. Episode yang tayang pada Fall 2020 kemarin. Anime ini sendiri bersetting di dunia sihir ya, mirip-mirip kayak anime Black Clover, Konosuba dan lainnya. Tapi tidak ditunjukkan seberapa jauh sihir bisa digunakan di anime ini, karena pada dasarnya ini anime gak akan nunjukin pertarungan sihir yang terlalu banyak, karena fokus utamanya sendiri ada pada pembentukan karakter si Elena ini, yaitu karakter utamanya sendiri. Bercerita tentang seorang wanita bernama Elena. Dia ini sejak kecil senang membaca buku tentang petualangan penyihir. Ingin mengalami sendiri berpetualang ke seluruh dunia, Elena pun bertekad menjadi penyihir dan berpetualang sendiri. Singkat cerita, dia ini berhasil jadi penyihir dan kita akan melihat petualangan Elena di berbagai tempat berbeda dan bertemu dengan berbagai orang yang berbeda dengan cerita yang berbeda-beda juga di tiap episodenya. Kebanyakan anime sejenis memiliki pola yang sama, di mana karakter utamanya akan pergi ke suatu tempat, lalu ada konflik, lalu mereka membantu menyelesaikan konflik tersebut, lalu happy ending. Seakan-akan membuat karakter utama ini sebagai pahlawan. Ambil contoh anime Doraemon, Tensura, Re:Zero, Konosuba, dan lain-lain. Tapi anime ini menepis semua konsep itu. Anime ini mengajarkan bahwa karma itu nyata. Saat kita masuk ke dalam masalah orang lain, ada kalanya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Karena saat kita melakukan apa-apa, bisa jadi masalahnya selesai atau bisa jadi tambah lebih buruk. Konsep seperti inilah yang kulihat masih banyak disalahartikan oleh wibu di Indonesia. Menganggap bahwa si Elena ini nggak berperi kemanusiaan lah, nggak punya hati lah, cuma numpang lewat lah dan sebagainya lah. Padahal di anime ini si Elena ini cuma bersikap wajar. Dia itu menempatkan moralitas kata hati dia dan karma sesuai dengan situasi dan kondisi tempat yang dia kunjungi. Itu nggak salah woi. Inilah yang membuat anime ini berwarna di tiap episodenya. Kadang komedi, kadang happy, kadang tragedi. Menurutku sendiri cerita di anime ini hit and miss. Kadang ngena di hati, kadang biasa aja. Masih banyak hal yang bisa ditingkatkan untuk membuat konklusi di tiap akhir episodenya itu lebih baik lagi. Untuk episode awalnya cukup buruk ya. Ada di episode 1 atau 2 itu ya agak buruk lah. Tapi kalian jangan bosan dulu, karena episode terbaiknya ada di episode 3 dan seterusnya. Kebanyakan anime itu memiliki visual yang statis, di mana karakternya diam 5 detikan dan yang digerakkan cuman bibirnya doang. Ya itu juga terjadi di anime ini karena kejar tayang dari studionya. Tapi anime ini memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Kadang Elena ngangkat bahu aja itu animasinya halus banget. Selain itu art stylenya sangat hidup, dimana wajah para karakter di sini menunjukkan emosi yang cukup besar. Cuma melihat dari raut wajah mereka kita bisa tahu kalau karakter ini lagi marah atau seneng atau sedih. Karena kebanyakan anime TV jarang memperhatikan hal ini. Mereka hanya mengandalkan suara dari para seiyunya untuk menggambarkan sebuah adegan. Grafis Maju no Tabi-Tabi mungkin sederhana, tapi dia unggul dalam kesederhanaan tersebut. Satu-satunya karakter yang penting di anime ini adalah si Elena itu sendiri. Banyak karakter di anime ini, namun semuanya tidak berputar di sekitar Elena, karena pada dasarnya si Elena ini bepergian ke berbagai tempat. Aku suka dengan development karakter si Elena ini. Dia itu karakter yang menarik. Pada dasarnya dia itu orang yang baik, tapi jangan berharap dia itu akan menjadi hero atau seorang pahlawan, karena pada dasarnya dia itu cuman traveler. Dia itu hanya seorang musafir, nggak lebih. Kadang dia itu cuma jadi penonton dan terlibat jika itu mempengaruhi atau memberikan keuntungan untuk pribadinya sendiri. Dia juga mengalami masa yang sulit dan kadang meragukan dirinya sendiri. Aku suka sifat si Elena ini. Dia itu orangnya nothing tulus. Dia itu karakter rasional yang tidak suka mencampuri urusan orang lain. Dan karena pandangan inilah yang sering tidak sejalan dengan para wibu di Indonesia.
Namun itu bukan masalah, karena pada dasarnya manusia itu punya jalan hidupnya masing-masing. Dan ya, aku suka Maju no Tabi-Tabi. Anime semacam ini cukup langka untuk ditemui. Bahkan aku gak tahu anime apa yang mirip dengan anime ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, mungkin kalian akan melewatkan suatu anime yang cukup istimewa. Ya, walau masih ada beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan, mulai dari story, animasi yang kadang bagus, kadang jelek, dan lainnya. Dan juga alur cerita yang kurang cocok bagi sebagian orang ya, mungkin karena mereka belum siap menerima anime semacam ini. Aku pribadi merekomendasikan anime ini buat kalian yang bosan dengan konsep anime yang itu-itu aja. Anime ini solusinya. Sekian review kita kali ini. Buat kalian yang ingin request anime apa yang mungkin perlu direview, bisa kalian tulis di kolom komentar.